Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan Baitul Arqam awal studi mahasiswa Umpri. Mudah-mudahan walaupun dengan cara virtual ini tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kegiatan Baitul Arqam ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pringsewu peserta Baitul Arqam awal studi yang dirahmati Allah. Kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ibadah mahdoh dan nafilah. Sebelum kita membahas tentang ibadah mahdoh dan nafilah, akan saya awali dengan sebuah nasihat dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Menurut pendapat Ki Haji Ahmad Dahlan, bahwa kemunduran umat Islam ini karena sebagian besar umat Islam terlalu jauh meninggalkan ajaran Islam. Selain itu disebabkan pula oleh kemerosotan akhlak, sehingga penuh ketakutan seperti kambing dan tidak lagi memiliki keberanian seperti harimau. Pesan ini memotivasi kita sebagai umat Islam, hendaknya kita berusaha untuk terus melaksanakan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan kemampuan kita. Karena tujuan hidup kita di dunia ini sejatinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, terutama ibadah mahdoh. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa pengertian ibadah ini adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik itu ucapan ataupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ini adalah pengertian dari ibadah. Kemudian ibadah ini terbagi menjadi dua, ada ibadah mahdoh dan juga ada ibadah khairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang sudah ditetapkan syarat dan ketentuannya oleh syariat. Sedangkan ibadah khairu mahdoh adalah ibadah umum atau ibadah yang tidak ditentukan syarat dan ketentuannya. Ini adalah pembagian dari ibadah. Kemudian yang akan kita bahas lagi adalah tentang ibadah nafilah. Apakah itu ibadah nafilah? Ibadah nafilah adalah ibadah-ibadah selain fardu, baik itu ibadah sholat maupun selainnya. Mengerjakannya dan suatu ibadah yang diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Itu adalah pengertian dari ibadah nafilah. Anak-anakku sekalian, mahasiswa-mahasiswi Umpri yang dirahmati Allah, berikutnya salah satu dari ibadah mahdoh adalah tentang sholat 5 waktu. Ya. Yang mana pengertian dari sholat ini secara bahasa artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah fikih, sholat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah pengertian sholat secara istilah fikih. Ya, suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, adapun sholat 5 waktu ini wajib dilaksanakan bagi setiap individu umat Islam yang sudah mukallaf, artinya yang sudah baligh dan juga sudah berakal. Ya. Ini ada 5 waktu dalam sehari semalam, ya, kita diperintahkan untuk melaksanakannya.
yaitu mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Kemudian ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama adalah dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 17 dan 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Kemudian di surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi dari ayat ini dapat kita pahami bahwa sholat 5 waktu itu adalah sholat yang dilakukan tidak di sembarang waktu. Artinya masing-masing sholat itu sudah ditentukan waktunya. Kemudian dalam beberapa hadis juga dijelaskan tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW telah mengutus Mu'ad radhiyallahu an ke Yaman, lalu beliau bersabda kepadanya, "Ajaklah mereka penduduk Yaman untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatinya, maka beritahukan mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam." Hadis riwayat Bukhari. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, melaksanakan sholat 5 waktu selain itu adalah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Allah memberikan banyak sekali keutamaan bagi yang mengerjakannya. Di antara keutamaan atau fadilah sholat 5 waktu, yang pertama adalah sholat itu akan menjadi cahaya. Ya, sholat itu akan menjadi sumber cahaya yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan melaksanakan sholat, maka wajah akan terlihat lebih bersinar dan berseri-seri karena air wudhu serta manfaat berwudhu dalam Islam yang membasuh wajah kita tersebut. Ya. Kemudian diperkuat lagi dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad. Ya, ini menjadi keutamaan yang pertama, ya, bahwa sholat yang kita kerjakan itu kelak di hari kiamat akan memberikan cahaya kepada kita. Kemudian fadilah yang kedua adalah sholat itu sebagai alat untuk mencuci dosa kita. Ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Ya, kemudian para sahabat menjawab, "Tidak ada tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini fadilah atau manfaat yang kedua ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, bahkan diibaratkan sholat 5 waktu itu adalah ketika kita mandi dalam sehari itu 5 kali. Tentu itu akan membuat badan kita menjadi bersih. Begitulah dosa-dosa kita. Ketika kita melaksanakannya ya secara rutin 5 kali sehari, maka sholat itu akan menjadi pembersih dari dosa-dosa kita. Kemudian keutamaan yang ketiga, sholat 5 waktu ini akan menghapus dosa antara sholat yang satu dan seterusnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya, lantas ia mengerjakan sholat, melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini fadilah yang ketiga, bisa menghapus dosa antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya. Ya. Kemudian, selain ada keutamaan ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, tentu bagi yang meninggalkannya juga ada ancaman, ya, yang akan didapatkan atau sanksi yang akan diperoleh ketika seorang muslim itu meninggalkan sholat 5 waktu. Bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan berkeyakinan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka orang tersebut dihukumi kufur atau keluar dari Islam. Ini sebagaimana menurut Imam Nawawi, beliau berkata, jika seseorang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat, atau ia mengingkari wajibnya sholat walaupun tidak meninggalkan sholat, maka ia kafir, murtad dari agama Islam berdasarkan ijma' ulama kaum muslimin. Mahasiswa-mahasiswi peserta Baitul Arqam awal studi yang dirahmati Allah, tadi adalah pembahasan tentang sholat 5 waktu. Ya. Bagaimana pentingnya sholat 5 waktu dalam kehidupan kita, maka selayaknya bagi kita untuk berusaha, ya, sesibuk apapun kita untuk terus melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian pembahasan berikutnya masih berkaitan dengan ibadah mahdhah adalah sholat jamak dan sholat qashar. Nah, sholat jamak dan qashar ini adalah merupakan syariat Islam yang Allah berikan khususnya kepada para musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, bagi musafir dalam melaksanakan sholat ini Allah berikan keringanan kepada mereka, yaitu dengan adanya syariat sholat jamak dan sholat qashar. Nah, perlu kita ketahui bahwa sholat jamak ini adalah mengumpulkan 2 macam sholat di dalam satu waktu tertentu. 2 macam sholat itu, ya, adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Ya, jadi itu yang bisa dikumpulkan antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Itu adalah sholat jamak. Ya. Kemudian sholat qashar, ya, adalah memendekkan atau meringkas jumlah rakaat pada sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Jadi sholat yang bisa diqashar ini adalah sholat yang 4 rakaat, ya, seperti sholat zuhur, asar dan juga sholat isya. Ada beberapa dalil yang melandasi syariat dari sholat jamak dan juga sholat qashar. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW pernah menjamak antara sholat zuhur dan asar di Madinah, bukan karena bepergian, juga bukan karena takut. Saya bertanya, wahai Ibnu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab, Nabi SAW tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW jika berangkat dalam bepergian sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan sholat zuhur ke waktu sholat asar. Kemudian beliau turun dari kendaraan, kemudian beliau menjamak 2 sholat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum berangkat, beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian naik kendaraan. Kemudian dalil dari sholat qashar, yaitu ada di surat An-Nisa ayat 101. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah mengqashar dalam perjalanan dan menyempurnakannya, pernah tidak puasa dan juga puasa. Hadis riwayat Ad-Daruqutni.
Mahasiswa-mahasiswi peserta Baitul Arqam awal studi yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana cara melaksanakan sholat jamak dan qashar? Ya, di sini ada 3 cara kita melaksanakan sholat jamak dan qashar. Yang pertama yaitu dengan mengqashar sholatnya. Ya, karena musafir ya, tanpa menjamak. Jadi untuk musafir hanya mengqashar sholatnya dan dilakukan di waktu sholat tersebut, tidak menjamaknya. Ya, misalnya sholat zuhur dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Sholat asar atau sholat isya ya dikerjakan 2 rakaat. Kemudian cara yang kedua yaitu menjamak sholat zuhur dan asar masing-masing 4 rakaat. Baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takdim itu adalah ketika sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Itu disebut dengan jamak takdim. Nah, kemudian ketika sholat zuhur digabung dengan sholat asar dilakukan pada waktu asar, itu yang disebut dengan jamak takhir. Ya, jadi menjamak 2 sholat itu tanpa mengqasharnya, melaksanakan zuhur 4 rakaat dan sholat asarnya 4 rakaat juga. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menjamak dan mengqashar sekaligus. Ya, artinya selain digabung antara sholat zuhur dan sholat asar, kemudian dijamak. Sholat zuhur dilakukan dengan 2 rakaat, dilanjut dengan sholat asar dilakukan dengan 2 rakaat pula. Peserta Baitul Arqam yang dirahmati Allah, pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan ibadah nafilah atau ibadah-ibadah sunnah, yaitu yang akan kita bahas tentang qiyamul lail. Ya, sebelumnya apa itu arti qiyamul lail? Ya, bahwa definisi dari qiyamul lail yaitu menghabiskan waktu malam meskipun hanya 1 jam dengan aktivitas ibadah berupa sholat dan selainnya, tanpa ada syarat terus-menerus sepanjang malam. Ya, qiyamul lail dari bahasa Arab qiyam artinya berdiri, lail itu malam. Ya, artinya kita mengerjakan amalan-amalan untuk mengisi malam hari kita dengan berbagai aktivitas ibadah. Jadi bukan hanya sholat, tetapi bisa dengan yang lain, dengan zikir, tilawah Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu arti dari qiyamul lail. Nah, anjuran dari qiyamul lail ini ya berdasarkan beberapa hadis Nabi, diantaranya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, engkau jangan seperti si fulan, dulu ia rajin qiyamul lail, sekarang ia sudah tidak melaksanakan qiyamul lail." Muttafaqun alaih. Ya, ini hadis yang menganjurkan agar kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, kemudian apa bedanya dengan sholat tahajud? Karena kita juga terkadang mendengar tentang pelaksanaan dari sholat tahajud itu. Nah, sholat tahajud itu kalau kita pahami adalah istilah khusus untuk menyebut sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Ya, hanya sholat saja. Ya, jadi bedanya qiyamul lail itu secara umum, artinya ibadah apa saja bisa dilakukan untuk mengisi malam hari itu. Sedangkan sholat tahajud ini hanya sholat saja. Dan sholat tahajud ini dilakukan setelah tidur. Nah, ini bedanya antara sholat tahajud dan qiyamul lail. Sholat tahajud ini diambil dari surat Al-Isra ayat 79. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, kemudian ada beberapa keutamaan dari qiyamul lail. Ya. Yang pertama, qiyamul lail itu adalah amalan sunnah yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sangat memberikan perhatian besar terhadap qiyamul lail ini. Bahkan diriwayatkan Rasulullah melaksanakan sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Nah, kemudian ketika hal itu ditanyakan oleh Aisyah, ya, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau
adalah seorang nabi yang sudah diampuni oleh Allah dosa-dosamu. Kenapa engkau melakukan sholat malam ini sampai kakimu bengkak? Begitu kira-kira pertanyaan Aisyah. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya, artinya Rasulullah melakukan qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Ya, beliau tidak lain adalah ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian fadilah yang kedua, ya, bahwa sholat malam ini adalah penyebab terbesar masuknya ke dalam surga. Ya, dalam sebuah hadis, wahai kaum muslimin, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada fakir miskin, peliharalah hubungan dengan silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang banyak sedang tertidur lelap, niscaya kalian akan masuk surga dengan aman. Nah, sholat tahajud atau qiyamul lail ini adalah menjadi penyebab terbesar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kapan kita bisa melaksanakan qiyamul lail itu? Ya. Jadi waktu qiyamul lail ini sangat panjang sekali, ya, yaitu dimulai sejak selesai sholat isya hingga masuk ke waktu subuh atau terbit fajar. Itu adalah waktu qiyamul lail. Jadi sepanjang malam itu kita bisa mengisinya dengan berbagai aktivitas ibadah, bisa dengan sholat, tilawah Quran, zikir, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah rakaat qiyamul lail. Ya. Sholat malam ini terdiri dari rakaat genap dan rakaat ganjil. Rakaat genap dilakukan dengan 2 rakaat. Sedangkan rakaat witir ya, bisa berjumlah 1, 3, 5, 7, atau 9 rakaat. Nah, untuk witir 3 rakaat ini disunahkan membaca di rakaat pertama yaitu surat Al-A'la, kemudian di rakaat yang kedua surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas. Ya. Ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi inilah jumlah rakaat qiyamul lail. Kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita berapa rakaat yang kita mampu. Pembahasan berikutnya adalah tentang zikir dan doa. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir kepadanya. Ya, di antaranya di surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Nah, perintah zikir ini tentu mempunyai banyak sekali manfaat. Ya, ketika kita membiasakan diri untuk berzikir, maka keutamaan yang pertama, kita akan dilancarkan rezekinya. Ya, ini manfaat yang pertama. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, ya, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ya, maka itu menjadi keutamaan yang pertama, yaitu dengan banyak berzikir, maka Allah akan melancarkan rezeki kita. Kemudian yang kedua, zikir itu dapat menghilangkan perasaan gundah. Ya, gundah, gelisah, merana. Ya, dengan banyak berzikir itu akan sirna dari diri kita. Ya, sebagaimana di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, disebutkan yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, ini janji Allah kepada orang yang senantiasa berzikir, maka Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya, Allah akan hilangkan perasaan gundah, gulana, merana, dan sebagainya. Itu akan hilang dari diri kita ketika kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ya, tentang zikir, beberapa zikir dan doa yang disyariatkan, ya, khususnya setiap selesai sholat, ya, ini ada zikir-zikir yang dianjurkan. Yang pertama yaitu dengan istighfar 3 kali.
Ya, selesai sholat kita dianjurkan untuk beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dilanjut dengan membaca doa, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bisalam, wa adkhinal jannata darussalam, tabarakta rabbana, wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Ya, kemudian membaca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian dilanjut dengan doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Kemudian ada lagi zikir yang dianjurkan selesai sholat, yaitu dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali. Ya, tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jumlahnya 99. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Peserta Baitul Arqam yang dirahmati Allah, ini adalah materi kita tentang ibadah mahdoh dan juga ibadah nafilah. Dari sini dapat kita pahami ya betapa pentingnya ibadah dalam hidup kita, ya bahkan ini menjadi tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, selain kita menjalankan ibadah-ibadah fardu tadi, ibadah mahdoh, kita tambahkan dengan ibadah nafilah atau ibadah-ibadah sunnah yang tujuannya ibadah sunnah itu akan melengkapi ibadah fardu kita yang mungkin dalam pelaksanaannya itu masih kurang sempurna, ya kita masih sering lalai, maka disempurnakan dengan ibadah-ibadah nafilah tersebut. Nah, demikian penjelasan dari materi ini tentang ibadah mahdoh dan juga ibadah nafilah. Berikutnya nanti silakan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, nanti bisa disampaikan melalui Google Classroom. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.